Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma fil Qur'ani harfan harfa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli harfin alfan alfa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli alfin di'fan di'fa. Alhamdulillah, sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita dapat meraih banyak hal kebaikan, terkhusus untuk bekal kita kelak di akhirat. Itu inti daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah, alhamdulillah Allah permudah kita di pagi hari ini untuk mencari lagi ilmu, mengaji, mengkaji, dan untuk hari ini dan seterusnya saya akan bacakan tafsir daripada surat Al-Ikhlas. Jadi mungkin bisa setahun tafsirnya ini, surat Al-Ikhlas, karena ada 200 halaman, ya. Supaya karena surat Al-Ikhlas ini sering kita baca dan ternyata fadilahnya luar biasa, ya, fadilahnya luar biasa, pahala-pahala dari Allah SWT yang diberikan pada orang yang membaca. Maka kita baca sebagian daripada isi daripada kitab ini, tafsir surat Al-Ikhlas, ya. Jadi Al-Ikhlas itu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Dalam hadis disebutkan, ini surat Al-Ikhlas ini dikatakan bahwa Makkiyah, ini diturunkan di Makkah. Kalau Madaniyah berarti turun di Madinah, ya. Kalau Makkiyah berarti turun di Makkah. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini diturunkan dua kali. Di Makkah juga turun, bisa ayat yang berulang, ya, yang diturunkan dua kali. Yang kedua ketika di Madinah. Di Mekah orang-orang musyrikin mengatakan, coba sif lana rabbak, kepada Rasulullah SAW. Coba ceritakan, gambarkan pada kami itu bagaimana sih Tuhanmu. Karena mereka maunya Tuhan itu yang kelihatan, kan, yang tampak, begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala la yudrikul absar. Ya, enggak bisa dilihat mata. Enggak mungkin Allah. Wa huwa yudrikul absar. Dan Allah yang Maha tahu tentang mata kita, di pandangan kita. Jadi orang-orang musyrikin itu dia bikin berhala, setiap rumah dikasih berhala, ya Tuhannya itu harus tampak, begitu. Makanya sekarang kalau kita lihat di medsos itu banyak yang mengatakan Tuhan kok nggak bisa dilihat, begitu, ya. Ini sebenarnya sisa-sisa zaman jahiliyah juga sudah ada itu, ya. Nah, dia maunya bagaimana? Ya dia bikin candi, kayak bikin apa, dari patung, dari roti, dari pohon, dari apalah gitu, ya. Dia maunya begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya
Rasulullah SAW ketika ditanya, sif lana rabbak, wahai Muhammad ceritakan pada kami bagaimana gambaran Tuhanmu itu seperti apa. Ya, itu pertama kali turun di Makkah. Kemudian Allah turunkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Ya, Allah esa, tunggal. Allah itu esa, ahad. Tidak ada duanya. Tidak perlu pendamping, dewa dan dewi nggak perlu. Ya, tidak perlu. Allah esa, tunggal, kekuasaannya mutlak. Itu yang harus diyakini. Allahus samad. Allahus samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat segala keinginan hajat manusia ada pada Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu, tidak ada keserupaan dengan siapapun. Jadi kalau ada orang menggambarkan Tuhan itu bentuknya seperti dan itu, pasti lain, nggak mungkin. Ya, semua yang terbayang di benak kita itu pasti lain, dah itu aja. Semua sekuat apapun manusia berhayat, itu dilarang ya. Nanti dalam hadis ini disebutkan tidak boleh kita tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Boleh kita tafakkur, mengingat tentang apa? Kenikmatan-kenikmatan Allah, boleh. Ya. Atau ciptaan-ciptaan Allah, boleh. Masya Allah, langit ini kenapa nggak roboh? Gitu ya. Ini mana tiangnya? Begitu. Artinya itu boleh. Tapi kalau zatnya Allah nggak boleh. Dilarang ya. Tafakkur pada zatnya Allah. Dan semua yang terlintas di benak kita pasti Allah SWT tidak sama dengan itu. Jelas ya? Ini belum masuk ke intinya belum. Ya, nanti akan dibahas lagi per kalimat. Setiap kalimat akan dibahas. Per kata bukan ya, akan dibahas di sini. Jadi yang kedua, orang Yahudi juga tanya, sif lana rabbak. Beri gambaran tentang Tuhanmu itu seperti apa. Sif lana rabbak. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi di Makkah pernah turun ketika orang-orang mengatakan bahwa orang-orang musyrikin gambari, kalau kita kan jelas itu Tuhannya. Lata, Uzza, Manata, nama-nama itu ya. Patung yang dibikin. Ya. Jadi Allah itu mempunyai sifat tadi yang tidak sama, enggak boleh laisa kamitslihi syai'un. Makanya kita paling heran kalau ada orang Islam mengatakan bahwa semua Tuhan sama. Kacau ini. Semua Tuhan sama. Allah lam yalid wa lam yulad. Ada orang berkeyakinan bahwa Tuhannya dilahirkan. Bagaimana bisa sama? Ya. Bagaimana bisa sama? Atau yang meyakini bahwa yang mengurus angin Tuhan yang itu. Kalau ngurus air ada Tuhan yang sana. Ya. Ada departemen-departemen mengurus masing-masing begitu. Tuhan, enggak bisa, Allah tunggal. Ya. Atau yang terakhir baru-baru ini. Tuhan yang berkebudayaan. Ini karena rancu, enggak paham. Ini bahaya. Allah itu mempunyai sifat yang jelas. Ya, makanya kalau kita belajar biasa wujud, qidam, baqa, itu anak kecil semua sudah baca sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau sifat Allah tidak bisa disamakan dengan sifat manusia. Ya. Kalau Tuhan yang berkebudayaan maksudnya bagaimana? Tuhan itu mengatur atau diatur? Tuhan mengatur atau diatur? Mengatur. Tuhan yang menakdirkan atau ditakdirkan? Menakdirkan. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan penuh. La yus'al. Enggak boleh ditanya. Ya Allah, kok tsunami-nya di Aceh? Kok bukan di tempat lain aja yang banyak maksiat? Bisa begitu. Enggak bisa.
Ya, wahum yus'alun. Tapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ada pertanyaan yang ditanya oleh Allah SWT. Tapi kalau Allah tidak bisa ditanya. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan Tuhan, ketuhanan yang berkebudayaan, maksudnya bagaimana? Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau bikin peraturan di satu daerah, lihat daerahnya. Gitu maksudnya. Ini maksud siapa ini? Maksud yang bikin. Karena dia nggak belajar tauhid, ya. Karena dia nggak ngerti tentang Islam, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah baca Qul huwallahu ahad. Ini nggak ngaji Qul huwallahu ahad. Maka kita setahun ini kita akan baca tafsir Qul huwallahu ahad, ya. Jadi Allah turun, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an itu daerah manapun, manusia di sebelah manapun harus taat ikut Al-Qur'an. Maksudnya begitu. Bukan lihatlah kebudayaan di nggak bisa, itu belum Islam namanya. Kalau Islam udkhulu fi silmi kafah, masuk secara total dong. Nggak bisa. Maka dia bingung kok dikit-dikit haram, dibikinlah Tuhan yang berkebudayaan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu harus beradaptasi dengan budaya setempat. Ini kan lucu ini. Na'udzubillah min dzalik, ini bahaya. Nah yang aneh itu orang Islam ikut mendukung. Orang Islam pakai jilbab juga, ada yang pakai peci, ada yang sudah haji. Kan murtad rame-rame ini. Na'udzubillah. Ini yang disebutkan dalam hadis. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih Islam. Kemudian dia yakin bahwa Tuhan berkebudayaan, kafir, murtad siangnya. Ini bahaya. Ya. Nah itu makanya mengaji ya, yang paling penting itu tentang Allah Subhanahu tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya manapun. Allah tidak bisa. Ya. Karena sifat Allah tunggal esa. Ya, tapi kebudayaanlah yang mengikuti perintah Allah. Ya, kalau di tempat ini dulu biasa, misal satu daerah itu biasa memakan makanan, misal babi misalnya. Ya telah turun masuk Islam ya haram, selesai, haram, nggak boleh lagi. Tapi kan ini turun temurun, ya. Ini sudah dari sononya udah halal, misalnya begitu. Iya. Sama Homer juga dulu orang Arab paling doyan sama Homer. Iya kan? Bahkan seperti kita simpan air itu dari Homer. Jadi orang minum Homer itu biasa udah. Habis makan minum Homer mereka. Ya. Ini kalau di sini kan baru tahun baru aja minum Homer ya. Tahun baru ada pesta gitu ya. Dulu orang Arab itu sampai banyak taruh di gentong. Ya, makanya waktu diharamkan Homer itu sampai banjir katanya. Ya, sampai tanah-tanah semua keluar semua, basah semua tanah itu karena banyaknya Homer yang dibuang. Tapi karena diharamkan oleh Allah, ya taat. Selesai. Nggak boleh tinggalkan. Ya. Dalam itu surat gambaran muqaddimah saja daripada surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian dikatakan oleh para ulama, kenapa disebut Al-Ikhlas? Kenapa Al-Ikhlas ini? Ya. Ikhlas itu kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Atau kalau masih ada orang keberatan itu bukan bahasa Arab, ya udahlah bahasa Arab ngambil dari Indonesia gitu aja. Ya. Ya. Ikhlas itu, Al-Ikhlas. Ikhlas artinya. Ya. Kenapa orang yang bertauhid, orang yang punya tauhid yang bagus itu harus mengerti tentang tadi sifat Allah, ya kan? Kalau kita akan menyembah Allah, itu disebutkan bahwa kita harus menyembah Allah selagi hidup itu kan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah Allah berarti yang harus disembah kita harus kenal siapa Allah itu, bagaimana sifatnya supaya tidak salah. Ya. Dahulu
ada seorang dia punya 6 patung atau 7 patung berhala di rumahnya. Tiap pintu kasih berhala. Pintu depan, belakang, ya, tengah rumah ada, mau masuk kamar ada. Pokoknya dia senang patung, ada patung, beberapa patung. Kemudian Rasulullah SAW berkata begini, ini Tuhan, ini patung-patungmu ini, ya, kalau kamu punya hajat, punya kepentingan apa atau dalam keadaan kesulitan, kamu berdoa, berharap doa dari mana? Patung yang mana ini? Rasulullah SAW ya, mengajak ini orang berpikir. Yang mana? Patung yang mana kalau kamu berdoa? Yang depan atau belakang atau yang mana? Enggak, Tuhan itu ada satu yang paling besar, ada di langit. Gitu. Jadi di langit kata dia. Ya. Ya, maksudnya ada yang di atas kalau berdoa begini. Ya. Tuhan yang dimaksud dengan patung-patung itu tadi, kata Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, kalau siapa yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya, yang mana? Yang di atas. Jadi ini untuk apa ini aksesoris Tuhan? Ini buat apa ini? Ya, untuk apa ini Tuhan-Tuhan itu? Alhasil dia diajak Rasulullah SAW untuk berpikir. Ya, akhirnya subhanallah dia dapat hidayah dari Allah SWT. Maka patung-patung itu dibuang lagi. Ini nggak manfaat begitu ya. Kemudian suratul Ikhlas. Kalau orang baca fadilah dulu, jangan masuk ke materinya biar semangat. Kalau fadilah semangat biasanya. Oh, pahalanya begini gitu ya. Pertama, keutamaan daripada suratul Ikhlas, ta'dilu thulutsal Qur'an. Sepertiga dari Al-Qur'an, Masya Allah. Kita baca bareng-bareng, bilang sudah saya tadi baru baca 10 juz. Kan tulus. Kalau 3 kali khatam. Ta'dil berarti apa? Menyerupai. Enggak bisa kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali kemudian bilang alhamdulillah baru khataman Quran. Enggak, itu pahalanya besar seperti menghatamkan Quran, tapi enggak bisa kita bilang begitu, ya. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, kumpullah kalian, fa inni sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Ayo kumpul semua para sahabat disuruh kumpul, aku akan baca sepertiga daripada Al-Qur'an. Ya. Kemudian qala ba'duna li ba'd inna fahashada man hashad. Kemudian orang-orang berkumpul yang mau kumpul, kemudian Rasulullah SAW membaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu fadilah daripada bacaan Al-Quran dari Qul huwallahu ahad. Makanya kalau kita baca Wirdul Latif itu pagi, jangan pernah tinggalkan, itu paling enggak 3 kali ya. Nanti ada fadilah banyak sekali. Bagaimana kalau 1 kali, kalau 3 kali, 10 kali, 100 kali, 100.000 kali, itu ada dalam hadis semua. Ini Masya Allah. Artinya kalau mau baca 100.000 nanti fadilahnya apa nanti ya? Kita baca dulu satu-satu. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, ayu'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailati thulutsil Qur'an. Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga daripada Al-Quran? Qalu kaifa yaqra' thulutsal Quran? Ya Rasulullah, bagaimana kita akan membaca sepertiga daripada Al-Quran? Qul, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad. Berarti kalau 1 kali sepertiga, itu berapa? 10 juz. 2 kali berarti 20 juz.
3 kali hatam pahalanya. Ya. Dalam hadis juga disebutkan sama artinya dari riwayat-riwayat yang banyak sekali. Itu jadi pertama adalah bacaan Qul huwallahu ahad menyerupai atau sama pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, bahwa memperbanyak al-ikthar min qiraati suratul Ikhlas, orang yang banyak baca suratul Ikhlas itu sababun limahabbatillah, untuk meraih cinta Allah. Orang yang banyak baca al-Ikhlas, dia akan meraih apa? Cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan satu peleton untuk satu dalam satu urusan, pemimpinnya satu. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim wa yakhtim bi qul huwallahu ahad. Ini riwayat nanti berbeda dengan riwayat yang lain ya. Jadi biasakan kalau mendengar hadis, kita setelah mendengar satu hadis, begitu. Kemudian nanti kita tidak sama dengan yang kita dengar dari guru kita atau yang kita pernah jangan langsung salahin. Ya, karena riwayat itu banyak. Ya. Nah, kadang-kadang orang suka itu. Ya. Lupa daratan, apa namanya? Lupa pengajian begitu ya. Jadi satu dapat dari guru, kemudian dia kaget dengar lagi dari guru yang lain, wah kok begini? Jangan begitu. Murid yang beradab bagaimana? Mungkin riwayatnya beda. Dan memang riwayatnya banyak. Seperti itu. Ya. Nah kita kadang-kadang berani banget begitu ya. Dikirim, nggak sahih. Ya, hadisnya nggak sahih. Gemes juga ngelihatnya. Mondok enggak, belajar enggak, ngaji enggak, ya, Masya Allah. Kumpul-kumpul ikut pengajian, enggak tahu salah asuh 2 kali, jadi alimnya habis-habisan, ya. Semua orang ditabrak, semua orang salah. Gitu. Nah, riwayat yang pertama, Rasulullah SAW mengutus, ya, utusan. Kemudian pemimpin daripada utusan itu, karena Nabi setiap kali mengutus 2 orang pun pasti salah satu dijadikan pemimpin. 3 orang ya salah satunya ada. Gitu. Nggak mungkin diutus begitu aja, pasti ada pemimpin. Karena harus terbiasa kita itu terpimpin. Ya, orang kalau nggak ada pemimpin hancur. Iya kan? Nah, maka Rasulullah SAW setiap kali mengutus apapun harus dipilih ada pemimpinnya. Gitu. Masjid ini ada pemimpinnya kan? Ada yang ngatur bagian DKM lah sekarang. Begitu. Kampung ada RT, ada RW, ada terus. Dan Rasulullah SAW lebih kecil lagi. Kalau mengutus 2 orang, satu disuruh menjadi pemimpin supaya nggak ribut nanti di jalan. Ya. Imam, satu kan imamnya. Kalau 2 repot nanti. Ya. Tapi imam yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, dia mempunyai kebiasaan. Apa kebiasaannya? Setiap baca, misalnya kayak tadi, baca Al-Fatihah, kemudian baca Sabbihisma atau surat, kemudian baca Qul huwallahu ahad. Di akhir dibaca Qul huwallahu ahad. Setiap kali dia baca itu. Ketika pulang ke Madinah, raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, ini enggak seperti sholat di Madinah. Ya. Al-Fatihah surat, Al-Fatihah surat kan gitu kan? Tapi ini enggak. Dia baca Fatihah surat, akhirnya Qul huwallahu ahad. Pokok tiap akhir Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Terus dipanggillah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya, sa'aluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Kenapa kamu ini baca terus
Apa? Qul huwallahu ahad. Fasa'alu faqala li'annaha sifatur rahman. Aku suka, cinta dengan qul huwallahu ahad itu karena dia sifatnya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Masya Allah, dia mantap dengan keyakinannya. Ya. Orang kalau sering baca qul huwallahu ahad, nggak mungkin jadi Tuhan berkebudayaan. Ya, udah tadi nggak mungkin. Kalau orang sering baca pasti nggak mungkin. Ya, dia senang. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata orang tadi, aku senang ya Rasulullah. Senang dia baca qul huwallahu ahad, senang. Boleh-boleh saja kan? Kita baca dengan yang kita sukai boleh. Ya. Kalau kita jadi imam, ya kita suka. Kita dipilih jadi imam, ya kita yang suka apa? Apa yang terlintas di benak kita? Ayat. Boleh. Ya. Tapi kalau kita suka surat Al-Kahfi misalnya, jangan dibaca salat maghrib. Gitu. Ada ukurannya juga. Itu kalau salat surat Al-Baqarah kita baca, enggak juga. Ya. Jadi ada tata cara juga. Qul huwallahu ahad ringan. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Masya Allah. Kasih tahu itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Masya Allah. Jadi, mau dapat cinta Allah, banyak baca qul huwallahu ahad. Waktu dia baca qul huwallahu ahad, baca terus semampu kita qul huwallahu ahad. Ya. Dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya dalam riwayat yang lain bahwa orang tadi menjadi imam di Masjid Quba. Ya, menjadi imam di Masjid Quba. Kalau baca sama, riwayatnya sama, tapi ini kejadiannya bukan pepergian jauh, tapi hanya di Masjid Quba. Tiap kali baca qul huwallahu ahad. Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Kalau riwayat ini enggak qul huwallahu ahad dulu baru surat. Jadi pokoknya dikasih qul huwallahu ahad setiap rakaat. Sampai orang-orang, wah ini enggak benar ini imam ini, ya. Ini bid'ah ini, ya. Gitu. Bid'ah ini kan enggak diajarin maksud jadi kayak gitu, ya. Ini enggak benar nih seperti ini. Maka dilaporkan ke Nabi. Oh, sebelum lapor mereka panggil, kamu kok enggak seperti Rasulullah salatnya? Ya udah, kata orang tadi, kalau kamu enggak mau, cari imam lain. Dia enggak mau. Waktu itu belum banyak ya orang yang bisa baca. Artinya qori itu belum banyak. Ternyata tidak menemukan di kampung di dekat Masjid Quba itu enggak menemukan lagi kecuali dia yang paling fasih. Karena kalau imam diambil yang apa? Yang paling fasih, yang paling minimal enggak salah lah bacaannya begitu ya. Jangan shin dibaca sod dibaca to, kejauhan kalau ya. Karena enggak ada lagi terpaksa dia jadi imam. Tapi waktu jadi imam yang kedua kali setelah pemilihan imam ya, dipilih lagi orang tadi, begitu dia jadi imam, qul huwallahu ahad lagi. Nah, mulailah dia enggak imam di makmum yang di belakang, para sahabat gimana ini? Niatnya bagus, menganggap bahwa itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan ini bid'ah, begitu. Jangan-jangan ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang menganggap bid'ah itu mungkin niatnya baik. Gitu. Niatnya baik, saya mau yang murni dari Rasulullah. Tapi belum tentu benar. Itu kan? Dalam hadis ini belum tentu benar. Dia menganggap itu sesuatu yang mengada-ngada. Maka dilaporkan ke Rasulullah SAW dan dipanggil, kemudian ditanya, apa benar kamu setiap kali sholat baca qul huwallahu ahad? Iya ya Rasulullah. Nah, ya. Kenapa? Kenapa kamu baca
qul huwallahu ahad terus. Ya, tidak seperti imam-imam yang lain. Ya. Tidak seperti imam di Masjid Abu Abdullah tadi, ya. Kenapa? Kenapa baca cuma qul huwallahu ahad saja? Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Jawaban beliau kalau sahabat tadi, inni uhibbuha. Aku cinta dengan qul huwallahu ahad. Aku senang, mantap imanku gitu kalau baca qul huwallahu ahad. Masya Allah. Allahus samad. Enggak perlu orang lain lagi. Enggak perlu harus merengek kepada makhluk. Allah samad. Allah tempat bergantung kita, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita berharap. Allah samad. Ya. Kata dia, inni uhibbuha. Aku suka itu, senang dengan qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu, kesukaanmu kepada qul huwallahu ahad al-ikhlas adkhalakal jannah, akan memasukkanmu ke dalam surga. Ayo belajar cinta hari ini. Ya, pagi ini kita belajar cinta baca. Kalau baca Wirdul Latif insyaallah tiap hari kita baca. Ya, qul huwallahu ahad, ajarkan. Ya. Anak kita, istri kita, ya, ajarkan minimal itu ya, baca qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Banyaknya orang jahat sekarang, ada sihir, ada macam-macam orang jahat ya. Nah, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, faedah yang kedua adalah mendapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surat Al-Fatihah, faedah yang ketiga, sababun lidukhulil jannah. Ya, itu adalah sebab untuk masuk surga. Jadi orang kalau baca qul huwallahu ahad, dia akan masuk surga. Gampang, fadlullah. Ya, karena sekali lagi manusia, Allah SWT mempunyai dua lingkaran atau dua daerah. Lillahi dairatan. Allah punya dua lingkaran. Apa lingkaran pertama? Dairatul adl sama dairatul fadl. Kalau dairatul adlnya bagaimana? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bilang adil enggak ini? Ada orang misalnya begini. Ya. Salat kadang-kadang. Kalau salat enggak ya? Yang lain lah, salat sunnah, tahajud, kurang, ya. Kalau sholat ke masjid pakai pakaian yang nggak sopan, misalnya begitu, pakai kaos. Kalau mau ke mana? Kalau ke mana Pak maunya? Pak Lurah. Oh, ketemu pejabat atau mau ketemu ke kantor, oh pakai jas rapi, diikat lehernya supaya, ya, supaya bisa dituntun itu. Pakai jas, pakai wangian, walhasil repot begitu ya. Begitu mau ketemu Allah pakai kaos, ya, ABC, ya, kecap ada di belakangnya, ada mie, ada iklan ini macam-macam begitu ya. Masuk ke masjid, sholat Jumat, orang udah lapar semua, lihat depannya gambar kecap, wah enak ini kalau saya. Khotibnya lama lagi, khotibnya. Khotib kan nggak boleh lama-lama, khutbah Jumat ya. 15 menit itu udah panjang ya, semestinya. Tapi ada khutbah panjang. Ya, lama. Nah, ini nggak ikut sunnah namanya. Nah, dia nggak ngerti sunnah. Khutbah itu singkat. Nah, begitu. Dan ini subhanallah, masjid yang khutbahnya cepat itu pengunjungnya banyak. Ya. Jadi dulu ada masjid dibangun agak jauh dari komplek, gitu, agak jauh begitu. Jadi orang-orang tanya, ini gimana? Padahal di dalam kompleks sudah ada, dia bikin di pinggir itu kosong. Ya. Kemudian ada yang ngasih saran, gampang. Khutbahnya aja cepetin, nanti orang rame sini. Ya, nanti orang akan datang semua di situ. Ya. Jadi khutbah Jumat ini semestinya ini banyak yang terjadi, lama, panjang-panjang nggak boleh, ya, tidak boleh, ya. Kasihan, udah gitu makmumnya tadi ada paha ayam sini Bang, misalnya orang salat Allahu Akbar dia lihat situ, ya. Jadi sebab untuk masuknya surga, ya, dengan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ada orang baca ini qul huwallahu ahad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Aduh, pasti gitu ya. Pasti apa ini? Qala Rasul, kemudian ya Rasul fasa'altuhu, ya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah? Pasti apanya ini? Kalau dibilang pasti, pasti kenapa ini? Fasa'altu madza ya Rasulullah? Al jannah. Pasti masuk surga, masya Allah, ya. Makanya di masjid-masjid a'immah itu, khususnya masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diajarkan. Biasanya kalau selesai qul huwallahu ahad Allahu samad, supaya baca ini bareng-bareng. Ya, karena kalau sampai rumah suka lupa. Ya. Nah, di masjid memang benar salat sunnah misalnya. Salat sunnah itu afdolnya di rumah. Afdolnya di rumah. Tapi kita harus mengerti kalau sampai rumah biasanya copot peci, ya, udah nggak sholat lagi. Sampai di rumah kita duduk jadi nggak sholat, ya di masjid afdol. Begitu. Walaupun afdolnya sholat sunnah di rumah, jadi sepakat. Kecuali apa? Sholat duha, ya duha di masjid. Ya, kalau rumah kita dekat dari masjid, sholat di masjid. Ya. Kata Rasulullah, wajabat, jadi pasti dia akan masuk surga. Masya Allah. Baik kan? Yang mengatakan pasti itu siapa? Rasulullah. Masa kita baca surat yang pendek dan kita hafal semua? Kita nggak mampu juga. Harus diniatkan dari sekarang. Ya, niat mulai sekarang saya akan baca qul huwallahu ahad. Mau ambil berapa? Paket yang berapa? Karena ini kalau satu tadi ada pahalanya, 10 ada. Ya. 100.000 nanti dalam hadis yang lain. Dia telah memberi, dikatakan dalam hadis nanti ya, telah memberi dirinya arti dari api neraka, arti dia nggak akan masuk neraka. 100.000 banyak ya, nggak bisa ditawar, ini hadisnya begitu ya. Nanti kita baca semua hadis-hadisnya. Kemudian dari Sayyidina Anas, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ini uhibbu hadhihi surah. Aku suka. Kalau orang biasa sering dibaca itu senang nanti. Makanya kalau ada orang tanya, kenapa sih malam Jumat kok Yasin? Gitu. Iya. Kalau orang yang nggak ngerti, kenapa Yasin? Yasin itu Quran bukan? Ada di Al-Quran ya? Kok bingung orang? Ya. Kenapa ada orang kok bingung ada orang baca Yasin? Bahkan ada yang bilang begini, Yasin boleh, Yasinan yang nggak boleh. Terus apa bedanya? Yasinan katanya. Jadi kalau kita ini apapun yang sudah ada pahalanya, kita boleh lakukan. Apalagi ada anjuran. Ya. Nggak hafal, suka lupa, ya baca bareng-bareng supaya bisa. Ya. Kemudian ketika ditanya kenapa kau terus baca qul huwallahu ahad, kemudian beliau mengatakan dia cinta, kata Rasulullah SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada qul huwallahu ahad akan memasukkanmu dalam surga. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Yang keempat, fadilah daripada Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, man qara'aha 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Baca 10 kali dibangunkan rumah di surga. Nah, hadis-hadis seperti ini, banallahu baitan fil jannah, ya. Terus buat apa rumah banyak-banyak? Itu gambaran saja. Paham? Nggak bisa kalau salah nanti salah ngomong akhirnya ngapain rumah kita satu aja cukup. Ya, itu artinya fadl. Kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu taala anhu, an Anas, Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat
banallahu lahu baitan fil jannah. Faqala Umar, lihat ini, kalau sahabat dikatakan begitu bukan mengkritik. Buat apa rumah banyak-banyak? Enggak begitu. Tapi kata sahabat mengatakan, idan nastakthiru ya Rasulullah. Kalau begitu kita akan ambil banyak, kita borong itu rumah-rumah semua. 10 satu rumah. Kalau 100 berapa? 10 rumah. Rumah di surga. Nah, itu berarti apa? Imannya kuat. Ya, iman Sayyidina Umar kuat. Idan nastakfir. Kalau begitu kita akan perbanyak ya Rasulullah supaya kita nanti punya banyak karunia, banyak ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar wa atyab. Allah aktsar wa atyab. Kebaikan Allah lebih banyak lagi. Ya. Dan kebaikan Allah lebih baik lagi daripada apa yang kita bayangkan. Subhanallah. Ya. Ini banyak terlewatkan kan? Qul huwallahu ahad. Tapi sekali lagi ada namanya Allah menyebutkan at-taufik. Apa taufik itu? Taufik itu adalah kemampuan seseorang untuk taat. Ya, ketika Allah menciptakan taufik tadi, kemampuan seseorang untuk taat. Qul ahad kita tahu sudah tahu ya. Kemudian kita ketemu lagi bulan depan. Kemudian kita evaluasi, muhasabah. Sudah baca belum Qul ahad? Oh iya, hari apa? Ya hari Sabtu setelah pengajian itu. Ya. Terus hari Ahadnya lupa. Ya, itulah iman namanya. Kita ambil. Gak usah banyak-banyak. Minimal tadi. Kalau mau tidur juga ada hadis tentang itu. Wa fi hadzal hadis mutaqaddim basyair azimah. Ini bisyarah yang luar biasa. Ya. Kalau orang diiming-imingin uang atau harta aja luar biasa kita semangatnya. Padahal suka bohong. Ya. Orang yang menjanji, namanya manusia itu sejujur-jujurnya, kalaupun dia nggak tepat, kadang-kadang bukan berbohong, karena dia nggak mampu. Iya. Tapi kalau Allah itu selalu mampu dan selalu tepat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janjinya pasti. Sudah ya? Sudah ya? Masih banyak lagi. Insyaallah berikutnya. Jadi bahwa ini sampai 3 ya. Masih ingat tadi apa? Pertama apa? Qul huwallahu ahad. Apa faedahnya? Sepertiga Al-Quran. Yang kedua, mendapat meraih mahabbah, cinta dari Allah. Yang ketiga apa tadi? Baru 3 ya? Sampai 3 dulu. Nanti kalau banyak-banyak lupa semua ya. Yang penting kita, tapi disebutkan di sini, ini penting sekali ya. Bacaan-bacaan Al-Ikhlas yang disebutkan tadi fadilahnya banyak sekali pahalanya. Syekh Abdullah Mu'allif mengatakan bahwa idza qara'aha 'alal wajhil warid. Ya, harus dibaca dengan bacaan yang bagus, yang benar bacaannya. Jangan orang baca qul huwallahu ya, enggak begitu ya. Bacaannya dengan benar bacaannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, itu bacaan seperti itu insyaallah kita akan mendapatkan fadilahnya ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kita ini kepercayaan iman ya kepada Allah yang kuat. Kemudian apa-apa yang dijanjikan oleh Allah sementara cepat kita raih karena waktu kita nggak tahu ya. Kalau pulsa itu bisa dicek isinya berapa. Kalau umur nggak ada yang tahu. Ya, nggak bisa kita lihat sisa berapa ini nggak tahu. Maka begitu kita dapat hal-hal yang baik, niatkan mulai sekarang sampai akhir hayat nanti kita akan baca, dapat pahala. Ya, kita akan mendapatkan pahala. Kalaupun lupa, kalau ada apapun ya, kita baca doa kepada Allah SWT. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ampuni dosa guru-guru kita. Ada tanya jawab? Ada tanya? Coba silakan. Fadhal.
Maaf ya. Sudah. Makanya saya tadi doa. Ada pertanyaan. Karena lihat wajahnya ini sudah paham semua lah gitu ya. Ngapain tanya kalau udah paham? Ya kan ngerepotin guru kalau gitu. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal afat, faqdilana biha jamil hajat, wa tahhirna biha min jamil sayyiat, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al aydiyana yadal 'ulya bil i'ta' ولا تجعل أيدينا السفلى بالاستعطاء يا رزاق يا فتاح يا كريم يا عليم اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مبهما علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تابعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.